Hypnobird itu adalah orang yang dialihkan pikirannya kepada yang lain. Kalau orang itu mau, kalau tidak jadi. Karena teorinya pasti begitu. Hypnobird itu hipnotis dia dasarnya. Tetapi proses persalinan secara ilmu pengetahuan pasti ada nyeri perut bagian bawah, sakit sampai ke belakang, ingin melahirkan, ada keluar lendir darah. Dan proses sakit itu adalah suatu cara untuk pembukaan. Tanpa sakit tidak mungkin dia apa? Tidak mungkin terjadi pembukaan. Itu teorinya. Apakah betul itu? Ya bisa betul kalau orangnya terhipnotis. Kalau tidak, tetap edukasi kita, proses persalinan itu pasti sakit. Tanamkan di dalam otak ibu, ini kan semua dari sini. Kalau pikiran ibu hamil ini, aduh saya tidak tahan. Ada ibu hamil ketika saya periksa dalam saja sudah menjerit-jerit. Pasti saya bilang, ibu mau melahir normal atau bagaimana? Ketika dia bilang, aduh dok, sudah Jo, lahir operasi saja. Karena ada yang tidak nyaman dengan itu. Masih tangan 2 jari loh, ini kepala bayi itu sebesar ini. Masih 2 jari, bukan saya, bidan saya pun begitu. Dia masuk 2 jari saja, sudah menjerit-jerit, diangkat pantat apa segala macam, bereaksi. Ada ya ibu yang begitu. Jadi semua faktor daripada orangnya tersebut bagaimana. Kesiapan dia dalam melahirkan, itu edukasi di pre dia melahirkan. Proses melahirkan juga, kenapa ada senam apa namanya? Ya, senam apa namanya itu? Zumba kah atau apakah untuk senam orang yang melahirkan sudah mau pembukaan lengkap? Tidak ada masalah, semua cara boleh dilakukan. Tinggal orangnya siap atau tidak. Itu kesiapan orang. Bisa, Ade? Bisa mengerti ya? Nah, ya. Ade? Terima kasih. Saya dari Puskesmas Wakia. Mau bertanya dok, ada pasien sudah melahirkan, tapi di rumah keluarga pasien panggil plasentanya belum lahir. Kita kemarin itu datang, kita cek, ternyata yang keluar itu ininya dok, uterus dengan plasentanya. Jadi uterusnya sama plasenta keluar bersamaan. Masih menempel. Masih di dalam, plasentanya masih di dalam. Iya. Mulut rahimnya sudah di luar. Iya, mulut rahim. Iya. Tapi plasentanya sudah kita kasih keluar, kita pasang infus, kita reposisi. Dorong dengan tangan dok. Reposisi kembali, ya. Itu adakah kemungkinan nanti ke depannya untungnya selamat ibunya, dok. Tapi kemarin saya tanyakan apakah nanti ke depannya untuk yang terjadi pada ibu bisa lagi nggak terjadi seperti itu? Ya. Itu artinya biasanya itu pada ibu-ibu yang sudah melahirkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, G berapa tadi itu? G5. Biasanya G banyak itu. Karena apa? Otot-otot dasar panggul sudah lemah. Itu namanya prolaps uterus. Ya. Pada persalinan, makanya pada saat setelah bayi plasenta lahir kan kita urut ke belakang kan. Uterusnya kan diurut ke belakang, ditahan, diurut ke belakang supaya dia rahimnya kembali ke tempatnya. Begitu. Ya, jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya nggak bisa, dia mesti latihan Kegel ya. Tahu Kegel? Nah ya sudah, itu bagus untuk hubungan suami istri ya. Iya, siapa yang sudah menikah, ya latihanlah itu Kegel itu. Iya, boleh? Ada lagi? Kakak perempuan terakhir ya. Oh. Ini dulu tadi ini. Oh ya. Bagaimana? Tidak berhubungan dengan pertanyaan. Iya, berhubungan dengan yang ini, prolaps tadi, iya. Ini kan dok, dia G5, tapi kalau G1 dok, itu penyebabnya apa? Ada G1 yang sampai mulut rahimnya keluar. Ada, saya pernah temenin keluarga. Ya, berarti itu pekerja berat. Karena apa? Orang pekerja berat dia menggunakan otot dasar panggulnya.
Ya, dia suka ngedan-ngedan begitu. Jadi ngangkat, biasanya itu orang Madura itu ngangkat-ngangkat berat ya. Perempuan Madura itu kan kerjanya berat dibandingkan laki-laki. Biasanya angkat-angkat berat. Ya. Oke? Oke. Jadi tetap itu Kegel. Belajar Kegel terus ya. Yang terakhir. Aduh, Ibu Pri sudah dari tadi di sana. Maaf, Bu Pri. Pertanyaan boleh nanti langsung ke dokter. Ya, Dok. Ada WA saya 0852 4004 1277. 0852 4004 1277. Rata-rata ibu hamil punya nomor HP saya. Ada di website Rumah Sakit Kasih Erlina juga. Ada Facebooknya juga, terserah. Mau IG-nya ada TikToknya juga, ada Facebooknya juga, ada YouTube-nya juga. Pokoknya semua media sosial kita ikuti. Nanti kalau mau lihat cerita ini, mau download untuk kepentingan pribadi, masuk ke YouTube saya. Jangan lupa like and subscribe. Leonard Pardede, kamu lihat aja Leonard Pardede. Kamu cari di situ, ada banyak saya punya cerita-cerita di sini. Bagaimana, adik? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Mardiana. Yang ingin saya tanyakan untuk pemberian aspirin, Dok, pada trimester berapa baru bisa diberikan dosisnya? Kemudian pada ibu hamil trimester 1 apakah bisa diberikan obat batuk, Dok? Itu saja. Iya, aspilet tadi diberikan pada trimester 1, saya sudah bilang. Sama kalsium laktat ya, 2x1. Kemudian biasanya itu saya berhentikan ketika sudah mendekati melahirkan. Karena risiko aspilet itu terjadi perdarahan berkepanjangan. Risiko perdarahan ketika dilakukan persalinan normal atau operasi. Jadi pada 34 minggu saya sudah berhentikan tromboaspilet. Ya, 1 hari 1 dosisnya. Dosis rendah saja. Ya. Kemudian apa tadi yang kedua? Obat batuk. Obat batuk yang tidak dilarang pada trimester 1 tentunya. Bisa OBH kombi, ya GG ya boleh. GG. Yang nggak boleh itu kan yang ada kodeinnya ya. Manfaatnya ya, kecuali manfaatnya lebih banyak daripada efek yang tidak baik. Obat-obat flu biasanya saya tidak berikan. Saya berikan paracetamol saja. Kalau dia flu. Flu itu kan efek daripada daya tahan tubuh turun. Suruh tidur saja dia akan pulih dengan sendirinya. Minum air jahe sedikit-sedikit, jangan banyak, jangan sampai 1 ceret itu bisa panas perutnya, sakit. Ya. Oke, mungkin begitu ya. Terima kasih, Amolongo Nimau Witimi. Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan menolong kita semua. Amin, amin, amin. Sekali lagi kita cepat